Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah saya telah dimanipulasi? Jawabannya mungkin ya. Kita semua pernah menjadi sasaran manipulasi orang lain di suatu titik. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah saya telah dimanipulasi? Jawabannya mungkin ya. Kita semua pernah menjadi sasaran manipulasi orang lain di suatu titik dalam hidup kita. Baik itu yang disebut teman, orang di tempat kerja, atau bahkan anggota keluarga. Hal yang aneh tentang dimanipulasi adalah Anda seringkali tidak tahu itu terjadi sampai sudah terlambat untuk melakukan apapun. Namun, setelah menonton video ini, kami jamin Anda akan mendapatkan perspektif lengkap tentang bagaimana orang-orang dimanipulasi setiap hari. Ambil minuman. Aluxer, mari kita bahas yang ini bersama-sama. Berikut adalah 15 tanda Anda sedang dimanipulasi. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, Anda tahu apa yang harus dipikirkan, bukan bagaimana cara berpikir. Lihatlah seperti ini, berapa banyak orang yang Anda kenal yang benar-benar pemikir kritis? Mungkin tidak banyak. Menurut Universitas Virginia, hanya 10 hingga 15% dari populasi dunia yang telah mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Dan ini cukup menakutkan mengingat bagaimana masyarakat bekerja di zaman sekarang ini. Semakin baik keterampilan berpikir kritis Anda, semakin rendah kemungkinan Anda menjadi sasaran manipulasi orang lain. Inilah tepatnya mengapa Anda berada di jalur ini, Aluxer. Pendidikan yang tepat adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari polisi pikiran seperti yang disebut George Orwell dalam buku 1984. Pastikan tindakan Anda merupakan penyebab langsung dari keinginan bebas dan pemikiran kritis Anda sendiri. Kedua, Anda miskin. Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad yang terkenal, mengatakan hal berikut. Segala sesuatu dirancang untuk membuat Anda tetap miskin. Dan sekarang Anda sudah tahu bahwa kami setuju dengannya. Orang miskin dan tidak berpendidikan lebih mudah dimanipulasi. Itu fakta. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa ada korelasi langsung antara tingkat pendidikan tinggi dan kekayaan. Orang yang berpikir pendidikan berhenti di perguruan tinggi adalah orang yang naif. Oke. Tetapi apa hubungannya ini dengan manipulasi? Sebenarnya, ini cukup sederhana. Perlombaan tikus itu nyata, dan sayangnya, bagi banyak orang, ini adalah cara hidup. Mereka telah dibohongi dan dimanipulasi untuk mengejar kebahagiaan yang salah, mengorbankan kebebasan mereka dalam prosesnya. Menonton video Alux dan mendorong tingkat pendidikan yang lebih tinggi memecahkan masalah ini. Dan sebagai catatan tambahan, Henry David Thoreau menyadari ada yang salah dengan cara kita hidup 2 abad yang lalu. Dalam bukunya, Walden, ia mengatakan sesuatu yang masih relevan hingga saat ini, mungkin lebih dari sebelumnya. Kebanyakan pria menjalani hidup dalam keputusasaan yang tenang. Apakah Anda setuju dengannya, Alexa? Beritahu kami di kolom Most leading wholesale platforms under Alibaba Group offer direct factory discounts to small overseas businesses. Alexa, beritahu kami di kolom komentar di bawah. Nomor 3, Anda patuh. Sekarang, karena kami telah menyebutkan Trump, tahukah Anda bahwa ia juga mengatakan ini? Ketidakpatuhan adalah fondasi kebebasan yang sebenarnya. Orang yang patuh harus menjadi budak. Kutipan ini mungkin tampak sedikit kuno pada awalnya, tetapi yang ia maksudkan di sini adalah pembangkangan sipil. Semakin patuh Anda, semakin rentan Anda terhadap manipulasi. Mengapa? Karena Anda bergantung pada orang lain dan bukan diri sendiri. Anda bukanlah pemimpin dalam hidup Anda sendiri. Pembangkangan sipil tidak berarti menolak hukum. Kebebasan dan hak Anda sama luasnya dengan hak orang lain. Jadi, berhati-hatilah untuk tidak mengganggu kebun mereka dalam prosesnya. Kami mendorong Anda untuk mempertanyakan segalanya dan menciptakan jalan hidup Anda sendiri. Kemandirian adalah hal yang membedakan orang-orang sukses dari orang lain. Namun sebelum Anda melakukannya, pastikan Anda membangun pola pikir yang benar dengan menerapkan nilai-nilai yang tepat. Anda terlalu banyak meminta maaf. Jika Anda mendapati diri Anda terlalu banyak meminta maaf, ketahuilah ini. Itu adalah tanda harga diri yang rendah. Psikologi bahkan memiliki istilah untuk orang-orang yang berperilaku seperti itu. Suka menurut. Orang-orang dengan harga diri yang rendah selalu rentan terhadap manipulasi karena mereka tidak dapat menahan keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain. Ada garis tipis antara bersikap baik, meminta maaf saat Anda salah, dan menjadi pelayan seseorang. Anda tidak akan mendapatkan rasa hormat yang sebenarnya jika Anda bertindak seperti itu. Kami mendorong Anda untuk menjadi manusia yang baik, tetapi jangan sampai merugikan harga diri Anda sendiri. Lakukan saja apa yang terasa benar bagi Anda, dan jangan lupa untuk membela diri sendiri. Orang yang tepat akan menghormati Anda untuk itu. Kalau tidak, Anda hanya akan menjadi boneka seseorang. Nomor 5, Anda tidak memahami atau mengendalikan emosi Anda.
Orang yang sukses dan mandiri adalah ahli dalam hal kecerdasan emosional. Keterampilan ini harus dimiliki jika Anda ingin menjaga pikiran dan keyakinan Anda. Ketika emosi meningkat, IQ menurun. Itu karena kita tidak bisa bersikap rasional lagi, dan jika diberi kesempatan, orang akan selalu memanfaatkan aspek itu dari diri Anda. Dengan mempelajari cara kerja emosi dan mengintegrasikannya, Anda dapat menyelamatkan diri dari banyak masalah. Begitulah cara Anda memenangkan argumen, membangun kepercayaan diri, dan maju dalam hidup. Bersikaplah tegas, dan kapanpun Anda melihat seseorang mencoba membuat Anda emosional, ingatlah ini. Mereka mungkin mencoba memanipulasi Anda. Nomor 6, Anda gagal menetapkan batasan yang sehat. Berapa kali Anda memergoki seseorang mencoba membajak keyakinan dan nilai-nilai Anda? Mungkin setidaknya beberapa kali dalam hidup Anda, tergantung pada usia Anda. Itulah saatnya Anda harus menetapkan beberapa batasan yang sehat. Jika tidak, pembajakan akan terus berlanjut. Dan dengan menerima hal itu, pada akhirnya Anda akan dimanipulasi. Ketika Anda melihat seseorang mencoba melakukan itu, mundurlah sejenak dan perhatikan tanda-tanda gaslighting. Banyak orang bertindak seperti ini tanpa sadar. Jadi, langkah pertama untuk memperbaiki dinamika itu adalah dengan mengomunikasikan apa yang telah Anda amati. Dengan begitu, Anda dapat memberitahu orang lain bahwa Anda bijaksana terhadap apapun yang mereka coba lakukan. Nomor 7, Anda tidak membaca buku yang bagus. Karena kami menyebutkan pendidikan dan buku dalam video ini, kami rasa ini juga merupakan poin yang valid. Ada banyak konten buruk di luar sana dan banyak buku buruk yang dapat membuang-buang waktu Anda. Anda harus memikirkan biaya peluang. Waktu adalah sumber daya Anda yang paling berharga. Dan karena kita berbicara tentang skenario manipulasi di sini, kami sarankan Anda membaca buku 48 Laws of Power karya Robert Greene. Dan jika Anda menyukai buku klasik sepanjang masa, buku karya Makia, The Prince, juga akan sangat membantu Anda. Memahami sifat manusia adalah kunci jika Anda ingin mengungkap orang-orang yang manipulatif dan rencana mereka. Dengan membekali diri dengan pengetahuan yang tepat, Anda akan menjadi pengamat ulung dalam hal interaksi sosial. Dan sebagai hasil langsungnya, Anda akan mampu mengenali orang-orang yang licik sebelum mereka terlalu dekat dengan kehidupan pribadi Anda. Nomor 8, Anda mendengarkan politisi secara membabi buta. Nah, ini seharusnya tidak mengejutkan. Banyak politisi mendapatkan posisi kekuasaan mereka melalui penjualan setengah kebenaran dan kebohongan penuh. Perilaku mereka secara default bersifat manipulatif. Anda akan memahami ini jika Anda membaca buku Machiavelli yang kami sebutkan sebelumnya. Kenyataannya adalah bahwa dua politisi yang bersaing hanyalah sisi berbeda dari koin yang sama. Ilusi bahwa kita memiliki kebebasan memilih justru terletak pada hal itu. Orang-orang yang secara alami adalah Machiavellian akan selalu mengikuti kepentingan mereka sendiri dan kepentingan mereka sendiri biasanya tidak sejalan dengan kepentingan Anda. Ingatlah hal itu saat Anda mendengarkan debat politik. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki nilai-nilai seperti kejujuran, sejati, dan akan menggunakan taktik manipulasi paling kotor untuk mencapai tujuan mereka, terutama jika Anda tinggal di negara terbelakang. Nomor 9, Anda tidak dapat membaca orang. Membaca orang lain adalah salah satu keterampilan yang harus Anda kembangkan sedini mungkin. Ini akan menyelamatkan Anda dari banyak drama dan waktu yang terbuang. Cara Anda mempraktikkannya adalah dengan menjadi pengamat aktif interaksi manusia sehari-hari. Selalu ada alasan di balik setiap tindakan. Jadi, perhatikan apa yang orang katakan dan lakukan. Hal-hal kecillah yang paling banyak diucapkan. Lihat apa yang kami lakukan di sana, perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan bagaimana mereka berperilaku saat berada di sekitar orang lain. Seiring waktu, Anda akan menemukan pola, dan Anda akan semakin mahir melakukannya. Begitulah cara Anda menyaring orang-orang berkualitas dan teman sejati dari orang lain. Jika Anda tidak tahu cara melakukannya, mereka hanya akan memanfaatkan Anda. Nomor Every ding is an order, guys. Oh my gosh! Oh my gosh! Find quality products from China on Alibaba.com. Connect with 200,000 plus suppliers and mereka hanya akan memanfaatkan Anda. Nomor 10, Anda bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nim Nicholas Taleb, penulis buku terlaris Anti-Fragile dan Skin in the Game, pernah berkata, 3 kecanduan yang paling berbahaya adalah heroin, karbohidrat, dan gaji bulanan. Nah, itu pukulan telak, tetapi itu benar, terlepas kita menerimanya atau tidak. Kita mungkin tidak menyukainya, tetapi gaji bulanan tidak akan membuat Anda masuk ke dalam klub 3%. Sebaliknya, itu akan menciptakan pola pikir karyawan alih-alih memberi Anda insentif untuk membangun cerita Anda sendiri. Itu adalah bentuk manipulasi yang tidak banyak dibicarakan orang, dan itu ada alasannya. Kebanyakan orang lebih suka bersaing dalam perlombaan tikus. Itu lebih nyaman, tetapi pada saat yang sama,
itu melahirkan sikap biasa-biasa saja. Memiliki kehidupan yang bermakna membutuhkan usaha dan kekuatan otak. Kehidupan yang nyaman membutuhkan kepatuhan, tetapi itu tidak akan memberi Anda kepuasan apapun. Terserah Anda untuk memutuskan jalan mana yang ingin Anda lalui. Jika Anda seorang Aluxer, kami sudah tahu Anda memiliki ambisi. Jadi, anggap ini sebagai tanda untuk mulai mengerjakan proyek yang selalu Anda impikan. Kami tahu Anda memiliki apa yang diperlukan. Nomor 11, Anda reaktif, bukan asertif. Orang yang reaktif seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Itu adalah tanda ketidakdewasaan emosional dan itu adalah mangsa yang bagus bagi mereka yang tahu cara memicunya. Untuk lebih tepatnya, bayangkan skenario berikut. Anda bekerja di kantor yang santai dan salah satu rekan kerja Anda ingin menyingkirkan Anda karena alasan apapun. Mereka tahu bahwa Anda memiliki temperamen impulsif, jadi mereka sengaja membuat Anda kesal untuk mendapatkan reaksi emosional dari Anda di depan semua orang. Kemudian manajer Anda mengetahuinya dan Anda mendapat masalah. Dan selamat, Anda baru saja menjadi mangsa manipulasi dan Anda dalam bahaya kehilangan pekerjaan. Siapa yang menang? Cara Anda memperbaikinya adalah dengan menjadi dewasa secara emosional dan tegas daripada reaktif. Daripada bereaksi, Anda perlu merespons dengan cara yang tenang dan santai. Orang-orang tidak akan mengganggu Anda lagi karena mereka tahu bahwa Anda dapat menangani apapun. Nomor 12, Anda pikir Anda selalu benar. Masalah dengan pola pikir ini adalah ia menciptakan ruang gema di sekitar Anda. Memang bagus jika Anda mempercayai intuisi Anda, tetapi jika Anda pikir Anda selalu benar, itu biasanya merupakan tanda bahaya. Manusia tidak bekerja seperti itu, Anda tidak bisa mengetahui segalanya. Manipulasi diri adalah hal yang nyata, dan orang yang keras kepala adalah yang paling rentan melakukannya. Mereka selalu menyiapkan argumen sebelum Anda dapat menyampaikan maksud. Orang yang cerdas dan sukses tahu cara untuk tetap objektif dan mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Jika Anda orang terpintar di ruangan itu, Anda mungkin berada di tempat yang salah. Kami menyebutkan kutipan ini karena dapat menciptakan skenario di mana hidup Anda menjadi ruang gema. Begitulah cara Anda menjadi korban penipuan diri sendiri. Menjadi salah itu wajar saja, tetapi Anda harus menerimanya. Itu bagian dari proses dan tanda individu yang berpendidikan tinggi. Sokrates mengatakannya dahulu kala. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Nomor 13. Anda sering berbohong. Semakin banyak Anda berbohong kepada orang lain, semakin Anda berbohong kepada diri sendiri. Ini juga termasuk dalam kategori penipuan diri sendiri. Semakin banyak Anda berbohong kepada orang lain, semakin Anda akan memaksa diri Anda untuk hidup dalam dunia fantasi. Begitulah cara Anda memanipulasi diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda adalah orang lain dan orang pintar hanya akan mencium omong kosong Anda. Berbohong secara umum hanyalah ide yang buruk. Orang yang tepat akan menghormati Anda atas kejujuran Anda. Selain itu, sering melakukannya akan memengaruhi integritas, harga diri, dan hubungan Anda dengan orang lain. Nomor 14, Anda tidak memahami sifat manusia. Mari kita jelaskan yang ini dengan menceritakan sedikit kisah tentang masa lalu kita. Tahukah Anda kapan pengkhianatan dan evolusi pertama kali terjadi? Itu terjadi jutaan tahun yang lalu. Ketika bentuk kehidupan pertama menyadari bahwa mereka dapat memakan mikroorganisme lain alih-alih menghasilkan energi mereka sendiri. Maju cepat ratusan juta tahun dan disinilah kita mencoba menjadi lebih baik. Kenyataannya adalah bahwa dalam hidup banyak orang akan bertindak seperti itu dan mencoba untuk maju dengan menggunakan orang lain. Sayangnya, itu adalah sifat manusia bagi banyak dari kita dan alam terkadang tampak tidak adil. Pastikan Anda menghindari orang-orang itu. Mereka akan melakukan apapun untuk memanipulasi dan menggunakan Anda dan waktu Anda sebagai sumber daya mereka. Nomor 15, Anda percaya pada teori konspirasi. Serius, sebagian besar teori konspirasi hanyalah bahan tertawaan. Ya, kita hidup di dunia yang gila, tetapi alasan teori konspirasi menjadi populer adalah karena teori tersebut memberi Anda sesuatu untuk dipercaya. Teori tersebut tidak harus benar. Teori tersebut hanya perlu memberi Anda jawaban yang ingin Anda dengar. Seperti yang disebutkan pada poin pertama, berpikir kritis adalah hal yang membantu Anda menyaring semua kebisingan ini. Jika Anda senang menontonnya, tidak apa-apa. Pastikan Anda tetap objektif dan tidak menjadi korban upaya manipulasi. Dan ya, oke, kami tahu Alex Jones mungkin benar beberapa kali, tetapi sebagian besar ceritanya salah. Salah besar. Dan itu topik untuk lain waktu.
Dengan itu, Alexer, saya tutup. Apakah Anda pernah dimanipulasi? Dan jika pernah, apa pelajaran paling berharga yang Anda pelajari darinya? Silakan bagikan dengan kami di kolom komentar. Dan karena telah mengikuti kami selama ini, Anda tahu Anda akan mendapatkan bonus. Nomor 16, Anda tidak kuat secara fisik. Manipulasi fisik adalah salah satu yang paling berbahaya di luar sana. Manusia membutuhkan dua hal untuk berfungsi dengan baik, pikiran yang sehat dan tubuh yang kuat. Jika Anda tidak memiliki salah satu dari hal-hal ini, Anda akan menghadapi situasi yang tidak nyaman. Orang lain dapat dan mungkin akan menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mendominasi dan memanipulasi Anda jika diberi kesempatan. Itu adalah salah satu hal pertama yang kita pelajari di masa kecil ketika kita berhadapan langsung dengan para penindas. Jadi, kami mendorong Anda untuk merawat tubuh Anda dengan baik dan menjadi versi diri Anda yang paling cakap. Gabungkan semua ini dan Anda akan mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari semua orang. Terima kasih telah menonton, Aluxer, dan jangan lupa untuk memberi kami tip dengan jempol ke atas jika Anda mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Sampai jumpa.